kita syukuri perjalanan yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui. Gereja tidak boleh berhenti melangkah, karena setiap langkahnya adalah langkah cinta kasih Allah bagi dunia. Selamat pagi Ibu dan Bapak serta saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sekalipun kita belum dapat bertatap muka, namun kita patut bersyukur bahwa hari ini kita masih dapat bersama-sama beribadah. Dan terlebih karena hari ini adalah hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun. Tema ibadah kita adalah GKI yang terus membarui diri, yang dilayani oleh Pendeta Daniel Gunawan dari GKI Coyudan Solo. Melalui tema ini, jemaat diajak untuk mengetahui bahwa GKI hadir sebagai mitra Allah untuk memberitakan dan mewujudkan damai sejahtera Allah, dan memaknai HUT GKI sebagai momen untuk terus membarui diri sehingga kita mampu berkarya sebagai mitra Allah, serta mendorong kita semua untuk memperlihatkan sikap dan tindakan sebagai mitra Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Maka mari kita bersama-sama kidungkan lagu pujian bagi Tuhan dari NKB 7, bait 1, 5, dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, turunlah anak dan yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah
Allah terkuat ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari jemaat sekalian, kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Terimalah salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Bapak Ibu jemaat terkasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema GKI yang terus membarui diri. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah pergumulan pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera di tengah berlayar, yang di tengah samudra dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Gereja hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudra yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan, pergumulan, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri kami sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemampuan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin.
seruanku, lalu ku diselamatkan, bukan Yesus. Kasih kudus, kasih kudus, yang maha mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasihnya kudus besar, patut ku balaskan. Karena itu ku gemar agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Anda dan saya, Tuhan mengampuni kita. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandar namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Jemaat terkasih, mari bersama kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar pesan firman Tuhan dapat sampai kepada kami. Tuhan, ajarlah kami, tegurlah kami. Beri kami pengertian Tuhan mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong juga pimpinlah hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu dalam kelemahannya Tuhan yang urapi dan sertai. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Mazmur pasal 138 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab, bacaan Injil kita terambil dari Injil Matius 16. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan tetapi juga melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih, minggu ini kita merayakan bersama hari ulang tahun yang ke-32 Penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Merayakan ulang tahun seharusnya menjadi momen yang gembira, bukan? Tetapi bukan hanya momen gembira. Seharusnya ulang tahun menjadi momen yang juga menggelisahkan. Gembira tentu karena kita bersyukur memasuki usia baru
Kita bersyukur karena masih mendapatkan kesempatan yang Tuhan berikan di babak hidup yang baru. Gembira karena biasanya kalau ulang tahun ya, kita merayakan bersama dengan keluarga, dengan sahabat. GKI dirayakan hari ini gitu, serentak di semua jemaat GKI. Gembira. Gembira tapi sekaligus gelisah. Ya, kenapa harus gelisah? Saudara, gelisah itu tidak selalu berujung buruk. Gelisah itu bisa menjadi sesuatu yang baik jika kita kelola dengan baik. Ulang tahun seharusnya juga menjadi bukan hanya momen gembira, tapi juga menjadi momen gelisah. Untuk apa? Untuk mendorong kita berefleksi kembali. Ulang tahun menjadi titik berhenti kita untuk berefleksi kembali, melihat kembali hidup yang telah kita jalani selama ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja kita sejauh ini? Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dilakukan, diupayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Jemaat terkasih, dalam bacaan kedua tadi yang dibacakan oleh lektor di Roma 12 ayat 2, Paulus menyampaikan satu kegelisahannya kepada jemaat di Roma. Dia menyampaikan satu nasihat yang diharapkan diingat oleh jemaat Roma dan juga sampai kepada kita saat ini untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau dalam bahasa lain dikatakan itu adalah ibadah yang pantas bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita mau lihat sekilas tentang konteks Roma, Roma itu kota yang sangat besar. Jemaatnya pun juga tergolong jemaat yang stabil. Nah ternyata saudara, dalam kestabilan itu membuat jemaat Roma ini menjadi lupa diri. Menjadi abai untuk mengkoreksi tentang arti bergereja mereka. Dan Paulus menyampaikan kegelisahannya tentang apa yang ia dengar soal kehidupan jemaat di Roma. Kalau kita simak apa yang Paulus tuliskan di Roma 12, kita bisa melihat bagaimana Paulus kemudian mengingatkan agar jemaat di Roma jangan engkau saling mementingkan diri sendiri. Jemaat di Roma agar mau bersinergi satu dengan yang lain. Dan jangan engkau sombong. Begitu kira-kira dalam bahasa yang telah saya rangkumkan. Karena itulah di awal surat Roma, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk kembali mengingat tentang anugerah Allah. Ingat, kamu ada, gereja ada, komunitas di Roma itu ada bukan karena semata-mata kamu hebat. Bukan karena semata-mata kamu golongan besar. Tapi karena anugerah Allah, karena kemurahan Allah. Maka jemaat Tuhan di Roma 12 ayat 1 Paulus mengatakan demi kemurahan Allah. Mengingatkan bahwa kita ada bukan karena hebatnya kita. Engkau ada bukan karena engkau kuat. Tapi karena anugerah, karena kemurahan, karena kesempatan yang Allah berikan. Nah, saudara, GKI, gereja, hadir semata-mata juga karena kemurahan Allah. Apa arti bergereja? Gereja dalam bahasa Latin dikatakan eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Kita orang-orang yang tidak sempurna ini dipanggil oleh Tuhan. Diberikan sinar terang itu untuk kita bawa ke tengah dunia. Menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Dipercaya menjadi saksi Injil. Injil adalah kabar sukacita di tengah dunia ini. Itulah esensi bergereja, saudara. Kita ada semata-mata
karena anugerah Allah. Ingat itu baik-baik. Dalam bacaan Injil kita lihat bagaimana Petrus yang diangkat menjadi rasul gereja perdana, atau dalam tradisi Katolik Petrus diangkat menjadi paus pertama. Yesus mengatakan, terimalah kunci kerajaan surga bagi Petrus. Petrus artinya batu karang, dan Tuhan mengatakan, di atas batu karangku kudirikan gerejaku. Petrus menjadi wakil gereja yang menerima kunci kerajaan surga. Saudara, bicara soal kerajaan surga, maka bukan hanya bicara soal kehidupan nanti, tetapi juga bicara mengenai kehidupan saat ini yang kita jalani, kehidupan sekarang ini. Kerajaan surga adalah kehidupan di mana Allah hadir dan memerintah. Kerajaan surga adalah sebuah suasana kehidupan ketika Allah ada, maka terjadilah kasih itu. Maka terjadilah kebenaran itu, keadilan dan kedamaian. Dan kunci itu telah diberikan kepada Petrus, kepada kita, gereja Tuhan. Kunci itu dibutuhkan, membuka kerajaan Allah bagi dunia. Saudara, pernahkah Anda kehilangan kunci rumah? Saya pernah mengalami itu, saudara. Ketika saya pulang ke rumah, saya panik luar biasa karena kunci hilang. Dan saudara, apakah kunci kerajaan surga itu masih ada di tangan kita sebagai gereja Tuhan? Atau jangan-jangan kita telah menghilangkannya? Saudara, apakah jangan-jangan kunci kerajaan surga itu telah kita hilangkan, atau bahkan kita nggak tahu di mana kunci itu? Kenapa? Karena kita sebagai gereja jangan-jangan sibuk dengan diri kita sendiri dan melupakan esensi dan melupakan misi gereja bagi dunia. Apakah jangan-jangan kita kehilangan kunci itu karena kita sibuk menutup diri, eksklusif, tidak terbuka dengan dunia? Kasih, keadilan, kebenaran, kedamaian, apakah jangan-jangan cuma hanya menjadi tema-tema khotbah indah yang kita aminkan di gedung gereja, ketika kita keluar ke dunia kita melupakan semua itu? Apakah itu yang terjadi? Seharusnya kita gelisah memikirkan, merefleksikan ulang, apakah selama ini GKI, gereja kita telah kehilangan kunci itu atau tidak? Gelisah memikirkan, mengkoreksi diri, apakah komunitas tempat di mana kita berada telah kehilangan kunci itu, atau jangan-jangan kunci itu ada pada kita tapi kita simpan untuk kalangan kita sendiri. Maka jemaat Tuhan, mari kembali mengingat panggilan kita. Jangan sampai gereja menghalangi cinta Allah hanya bagi kalangan tersendiri. Menghalangi cinta bagi mereka yang berbeda dengan kita. Jangan sampai gereja kemudian mengabaikan kesempatan untuk mengampuni. Bicara gereja bukan cuma gedung, saudara, tapi juga bicara soal kita. Jangan sampai kita juga mengabaikan kesempatan untuk berdamai dengan yang lain. Kita sibuk berseteru hingga lupa arti kesatuan tubuh Kristus. Kita sibuk berprasangka buruk dengan dunia luar, sehingga gereja semakin menutup rapat pintunya. Maka jemaat Tuhan, mari kita kembali mengingat arti gereja kita, kembali menemukan kunci kerajaan surga yang sebetulnya tidak pernah hilang. Kunci itu ada pada Kristus, sang kepala gereja kita. Allah masih beri kita kesempatan. Allah masih beri GKI kesempatan untuk memperbarui diri. Lihatlah Petrus, saudara. Apa yang terjadi ketika Petrus diserahkan kunci kerajaan surga? Setelah itu, kita lihat peristiwa ketika Yesus ditangkap.
Petrus melihat Yesus diadili di tengah malam. Dan ketika orang bertanya, bukankah engkau murid Yesus? Apa yang Petrus katakan? Bukan, aku tidak mengenal dia. Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Apakah kemudian Yesus mengambil kunci itu dari Petrus dan mengatakan, Petrus, engkau tidak layak menerima kunci ini? Tidak. Ketika Yesus bangkit, ia menjumpai Petrus dan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Petrus mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau 3 kali. Angka 3 ini menarik saudara ya. 3 kali Petrus menyangkali Yesus dan 3 kali pula Allah memberikan kesempatan bagi Petrus untuk mengkoreksi jawabannya, untuk membarui dirinya, untuk kembali berefleksi akan panggilannya. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kunci itu tetap diberikan bagi Petrus. Saudara, bukankah ini anugerah dan kemurahan Allah? Berapa kali kita sebagai gereja gagal melakukan panggilan kita. Berapa kali kita sebagai gereja gagal mengasihi, gagal berbuat benar, gagal berbuat adil, gagal menciptakan atau membawa kedamaian dimanapun kita berada. Berapa kali saudara, tapi juga berapa kali Allah masih memberi kita kesempatan. Ini anugerah buat kita. Ini kesempatan buat kita untuk terus membarui diri. Dan kunci itu tetap Allah percayakan kepada kita, gerejanya. Gereja masih diberi kesempatan. GKI masih diberi kesempatan, kepercayaan oleh Tuhan sampai di usia 32 tahun. Bukankah itu anugerah? Bapos Taman Yasmin masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Tuhan untuk terus berjuang sampai sekarang. Bukankah itu anugerah Tuhan? Meski saat ini Bapos Taman Yasmin belum punya gereja atau masih bermasalah, ya, kita berdoa agar konflik ini segera selesai. Tapi bukankah berarti Bapos Taman Yasmin kehilangan nilai gereja? Tidak. Meskipun gedung belum ada, tetapi gereja itu tetap ada. Kunci kerajaan surga itu tetap diberikan. Dan bukankah ada lagunya, gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orangnya. Lihat di dalamnya, kita gereja. Dan kita membawa kasih itu, membawa keadilan, kebenaran, dan kedamaian dimanapun kita berada dalam keseharian kita. Maka jemaat Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan sia-siakan kepercayaan Kristus yang diberikan kepada kita. Kunci kerajaan surga. Maka pakailah kunci itu membuka pintu-pintu kita. Membuka sekat-sekat dalam diri kita. Agar dunia, agar sekitar kita, agar orang-orang sekitar kita merasakan apa itu kasih. Mengalami dampak keadilan, kebenaran, dan juga kedamaian. Betul, itu hal yang sulit dan penuh perjuangan. Tetapi bukankah Allah juga berjanji, Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada roh penolong yang diutus bagi gerejanya. Maka jemaat terkasih, mari teruslah membarui diri. Jadilah gereja yang mau terus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada di tengah dunia ini. Selamat ulang tahun GKI, selamat bergembira bersama dan juga menggelisah bersama untuk menjadi gereja yang terus membarui diri semakin hari semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Maka biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pengingat buat kami arti bergereja. Biarlah kami semua terus Tuhan
uji, Tuhan murnikan, agar kami boleh terus membarui diri kami semakin berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk boleh terus memperjuangkan kerajaan sorga bagi dunia ini, di mana kasih, keadilan, kebenaran, dan kedamaian dapat terwujud. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa bagi kesehatan jemaat serta pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Biarlah Tuhan mereka semua dapat menjalin relasi dan kesehatan yang baik, serta bersama dengan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor selaku gereja induk. Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintah pusat hingga pemerintah kota Bogor dalam menyelesaikan masalah hukum dan intoleransi di Indonesia. Berikanlah keberanian Tuhan bagi mereka untuk menegakkan kebenaran, juga kelompok yang kurang berkenan berdirinya gereja Yasmin. Biar Tuhan yang berkati supaya Indonesia menjadi rumah bersama yang nyaman dan toleran. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap kegiatan pelayanan Bapos Taman Yasmin terkait dengan diakonia, ibadah online di Yasmin berdoa. Biarlah Tuhan melalui setiap upaya dari pengurus ini, Tuhan berkati sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat simpatisan yang terlibat. Bapak, kami juga berdoa untuk masalah pandemi yang masih kami hadapi saat ini. Berkatilah Tuhan upaya pemerintah dan masyarakat mengatasi dan memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tuhan berkati bagi pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID-19 ini, serta berikan disiplin dan tanggung jawab masyarakat, sehingga mereka semua dapat mengikuti protokol kesehatan yang baik. Bapak, kami juga berdoa bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, dan setiap institusi pendidikan yang terdampak kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini. Tuhan, biarlah dalam setiap upaya pendidikan, baik melalui online maupun juga melalui jarak jauh, Tuhan berkati sehingga pendidikan boleh terus berjalan. Tuhan berkati juga bagi anak cucu yang sudah memulai tahun ajaran baru dengan new normal, agar dapat didampingi dengan baik oleh orang tua dan pengajar. Bapak, kami juga berdoa bagi kesehatan tiap jemaat dan simpatisan Bapos
Taman Yasmin, terutama Tuhan bagi jemaat lansia. Kami juga berdoa bagi kesehatan jemaat, pengerja, majelis jemaat, dan pendeta GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk Taman Yasmin. Kami juga berdoa bagi kesehatan keluarga dan para pendeta yang selama ini terlibat melayani, baik di Bogor maupun di seberang Istana Merdeka Jakarta. Terkhusus Tuhan bagi pendeta Stephen Sulaiman yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa juga bagi Pak Roy Kapur Sinaga yang juga sedang sakit. Kami juga berdoa dan mengingat bagi ibunda dari Ibu Pendeta Ira Imelda yang sedang dalam proses pemulihan di rumah. Kami berdoa juga bagi Bapak Bambang dan Ibu Christine, orang tua dari saudara Enggar Listantri yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi Ibu Wanastri, istri dari Pendeta Fedus Sulaiman, yang terus berjuang melawan kanker dan terus menjalani kemoterapi secara rutin. Kami juga teringat dengan Pendeta Binsar Pakpahan dan Pendeta Julia Chandra yang juga sedang dalam masa pemulihan pasca perawatan di rumah sakit. Maka Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan membawa persembahan kepadanya. Marilah kita mengingat firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama kita melakukan ibadah virtual, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BNI atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan pada saat kita sudah bisa beribadah secara onsite. Kita menyerahkan persembahan syukur dengan menaikkan pujian dari NKB 135 bait pertama dan kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi.
usai dengan berdoa kepadamu. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaanmu. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan,